You took my Bible? Well, just hear me out. You tell me that what I'm describing isn't what's going on right now. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk ramalan paling menakutkan yang dibuat oleh teks-teks agama atau individu yang dianggap oleh beberapa orang sebagai nabi agama. Kami akan mengecualikan ramalan-ramalan seperti fenomena Maya tahun 2012, begitu juga dengan ramalan-ramalan Nostradamus karena mereka tidak sepenuhnya memenuhi syarat. Nomor 10, 3 Rahasia Fatima. Menurut ceritanya, perawan Maria mengunjungi 3 anak, Lucia Santos, Francisco Marto, dan Jacinta Marto sebanyak 6 kali sepanjang tahun 1917 dan membagikan 3 penglihatan serta nubuat kepada mereka. Hal ini sekarang dikenal sebagai 3 Rahasia Fatima. Yang paling menakutkan mungkin adalah ramalan kedua, di mana Maria konon menjanjikan perang global yang dahsyat jika orang-orang tidak berhenti menyinggung Tuhan. Sebagian orang menganggap bahwa hal ini merupakan referensi untuk Perang Dunia Kedua yang terjadi beberapa dekade setelah nubuat tersebut dibuat. Para pendukung berpendapat bahwa Maria meramalkan perang tersebut, sementara para skeptis menunjukkan kelemahan historis dalam ramalan tersebut dan fakta bahwa rahasia ini tidak diungkapkan secara terbuka hingga tahun 1941 setelah perang telah pecah. Fatima, les apparitions, la Vierge, les bergères. Le secret de Fatima. Que seul le pape pouvait entendre. Pauvre Canada, 1960. Nomor 9, Joanna Southcott. Dibesarkan oleh seorang petani, Joanna Southcott adalah seorang wanita Inggris yang sederhana dengan latar belakang yang rendah hati. Setelah bekerja sebagai pelayan toko dan pembantu rumah tangga, Southcott mengembangkan semangat religius dan menganggap dirinya sebagai wanita kiamat. In 1792, I was strangely visited by day and night concerning what was coming upon the earth. Ia mengumpulkan sekitar 100.000 pengikut pada tahun 1814 yang juga merupakan tahun di mana ia konon akan melahirkan Mesias yang baru. Southcott mengumumkan bahwa pada tanggal 19 Oktober di tahun itu ia akan melahirkan Shiloh yang disebutkan dalam kitab Kejadian dan dengan itu akan datang akhir dunia. Hal ini jelas tidak terjadi dan Southcott meninggal 2 bulan kemudian pada tanggal 26 Desember. Nomor 8, Kalki. Pertanda kiamat tidak bisa lebih keren daripada Kalki. Ia dikatakan sebagai inkarnasi terakhir dari Wisnu, dewa utama dari Vaishnavisme. Menurut agama tersebut, keberadaan kita berputar melalui 4 zaman atau yuga. Yang terburuk dari semuanya adalah zaman keempat yang dikenal sebagai Kali Yuga yang saat ini sedang kita jalani. Kalki bertanggung jawab untuk mengakhiri Kali Yuga. Dipercaya bahwa ia akan melenyapkan semua kejahatan di dunia sambil menunggangi kuda putihnya dan mengacungkan pedang api. Hal ini akan memulai kembali siklus Yuga dan membawa masa yang paling membahagiakan dari 4 zaman, Satya Yuga. Kapan hal ini akan terjadi masih belum jelas, tetapi Kali Yuga dikatakan berlangsung selama 432.000 tahun. Nomor 7, Chen Tao. Berasal dari Taiwan, Chen Tao memadukan berbagai pengaruh agama termasuk Buddhisme, milenialisme, dan bahkan favorit semua orang, ufologi ke dalam satu racikan yang unik. Kelompok ini pindah ke Garland, Texas pada tahun 1997, konon karena Garland terdengar seperti Godland. Mereka kemudian membuat ramalan yang sangat dipublikasikan, mengklaim bahwa Tuhan akan muncul di TV dan mengumumkan kedatangannya yang kedua. Who made the deaf, the mute, the seeing, or the blind? Did not I? Pengumuman ilahi ini ditetapkan pada tanggal 31 Maret 1998 dan ketika saat itu tiba, media berbondong-bondong datang ke lingkungan Garland untuk menantikannya. Itu adalah peristiwa yang membuat Departemen Kepolisian kota tersebut menyiagakan para petugas untuk berjaga-jaga jika terjadi hal-hal yang tidak terkendali. Tentu saja Tuhan tidak muncul di TV kita dan Chen Tao pada dasarnya dibubarkan setelah dipermalukan di depan umum. Nomor 6, kebakaran besar di London. Ya, tentu saja kita semua pernah mendengar tentang angka setan 666. Meskipun angka ini umumnya dikaitkan dengan iblis, asal-usulnya yang tidak menyenangkan sebenarnya dapat ditelusuri kembali ke sosok yang tidak jelas dalam kitab Wahyu yang hanya dikenal sebagai binatang buas.
Hanya melalui penafsiran pribadi, para ahli mengaitkan binatang buas itu dengan antikristus. Hubungan angka ini dengan binatang buas membuat beberapa tokoh agama mengantisipasi terjadinya bencana pada tahun 1666 yang memang benar-benar terjadi. Pada awal September tahun itu, api neraka berkobar di London. Meskipun jumlah korban jiwa relatif rendah, kebakaran tersebut menghancurkan sebagian besar kota dan meninggalkan reruntuhan apokaliptik. Nomor 5, Frashokereti. Zoroastrianisme adalah agama Iran yang bisa jadi berasal dari milenium kedua sebelum Masehi. Konsep kiamat mereka disebut Frashokereti dan kedengarannya memang sangat menakutkan. Pertempuran raksasa antara yang baik dan yang jahat akan meletus, dan tokoh penyelamat Shao Shan akan membangkitkan orang yang sudah mati. Logam-logam alami bumi kemudian akan dilebur dan mengalir ke seluruh dunia seperti sungai yang meleleh. Semua orang di bumi, termasuk orang mati yang baru saja dibangkitkan, kemudian akan berjalan melalui sungai ini dengan yang baik diselamatkan dan yang jahat dibakar hidup-hidup. Setelah semua kejahatan dipadamkan dari dunia material, sungai tersebut mengalir ke neraka dan menghancurkan roh jahat Angra Mainyu. Nomor 4, Montanisme dan Yerusalem Baru. Pada pertengahan abad kedua di tempat yang sekarang dikenal sebagai Turki, seorang pria bernama Montanus mulai mengeluarkan ramalan-ramalan. Hal ini akhirnya memunculkan agama eponimnya Montanisme. Ramalan-ramalan yang disebutkan oleh agama ini sangat kontroversial sehingga dianggap sebagai gerakan sesat. Montanisme meminjam sebuah peristiwa apokaliptik dari kitab Wahyu di mana Yohanes dari Patmos berdiri di puncak gunung dan menyaksikan Yerusalem Baru turun ke bumi. Penganut Montanisme percaya bahwa Yerusalem Baru akan turun ke dataran tinggi di Frigia, sekarang di Turki, di mana orang-orang yang selamat diharapkan untuk menghabiskan kekekalan bersama Tuhan. Berdasarkan kepercayaan ini, banyak orang meninggalkan rumah mereka dan pindah ke daerah tersebut untuk mengantisipasi peristiwa besar tersebut. Nomor 3, Yaum ad-Din. Salah satu prinsip utama dalam kepercayaan Islam adalah Yaum ad-Din atau hari kiamat. Pertanda-pertandanya saja sudah cukup menakutkan. Sosok licik yang disebut Al-Masih ad-Dajjal pertama-tama akan membunuh umat Islam yang bisa ditipunya. Sementara Sufyani yang tiran akan mencelakakan wanita dan anak-anak. Setelah itu, matahari akan terbit dari barat dan angin yang mematikan akan berhembus secara damai melenyapkan orang-orang beriman yang tersisa. When the sun rises in the west, sets in the east. When the seas go dry, when the mountains blow in the wind like leaves. Dan saat itulah keadaan menjadi sangat menakutkan. Bumi benar-benar hancur dengan matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, dan lautan mendidih. Orang-orang yang mati kemudian akan bangkit untuk penghakiman Tuhan sebelum melanjutkan untuk berjalan ke jembatan As-Sirat. Orang-orang yang berbudi luhur akan dengan mudah menyeberang ke surga, sementara para pendosa akan jatuh ke neraka di bawahnya. Nomor 2, Ragnarok. Tidak ada peristiwa apokaliptik yang lebih rinci daripada Ragnarok, akhir zaman yang diramalkan dalam mitologi Norse. Dimulai dengan musim dingin yang mengerikan yang membuat umat manusia mengalami kekacauan yang hebat dan diikuti dengan kehancuran total dunia. Bintang-bintang dan matahari akan menghilang, gunung-gunung akan runtuh, dan lautan akan naik dan membanjiri bumi. Sementara itu, serigala besar yang tidak terbayangkan bernama Fenrir akan berlari melintasi dunia dengan mulutnya yang terbuka, melahap bumi dan langit. Para dewa kemudian akan berperang melawan makhluk-makhluk ini yang mengakibatkan kematian Odin, Thor, Loki, dan Heimdall. And when Ragnarök comes, 800 warriors will march out of each door. Shoulder to shoulder. Setelah pertarungan apokaliptik, sisa-sisa bumi yang hancur akan jatuh ke laut dan segala sesuatu yang kita kenal akan lenyap. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Kitab Wahyu. Bagian terakhir dari Alkitab Kristen adalah karya sastra apokaliptik luar biasa yang menyajikan serangkaian nubuat yang jelas mengenai akhir zaman. The skies shall open up, and the light of the Lord shall shine down, and those of good heart shall be brought into my kingdom of heaven.
The rapture. Dimulai dengan pembukaan 7 materai yang mengungkapkan peristiwa-peristiwa apokaliptik seperti gempa bumi dahsyat yang membuat bintang-bintang berjatuhan ke bumi. Hal ini diikuti dengan 7 sangkakala yang membawa penghakiman yang menghancurkan dan kemunculan binatang buas yang menandai orang-orang dengan angka 666. Klimaks terakhir tiba di pertempuran di Harmageddon, di mana kekuatan baik dan jahat berbenturan. Akhirnya, Yerusalem baru turun dari surga dan orang-orang dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka di bumi. Orang-orang benar kemudian akan menghabiskan kekekalan bersama Tuhan. Apakah kamu takut dengan salah satu dari nubuat-nubuat ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Well, Johanna's writing, I can tell you, is like nothing in this world. It's right out of this world.